Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengisi kekosongan kajian hari Rabu yang biasa disampaikan rutin oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Najib. Beliau sedang melaksanakan sidang Dewan Hizbah yang lengkap kedua, masa jihad 2022 sampai 2027. Sekaligus juga Ustadz itu sebagai ketua pelaksana. Sidangnya di Pleret, di pesantren Persis nomor 36. Di antara materi bahasan itu berkaitan dengan pengesahan panduan buku khutbah, serta juga panduan berkaitan dengan kaifiyah tata laksana munakahat. Di bapak-bapak nanti yang diberikan amanah untuk mengisi khutbah Jumat, itu ada buku panduannya. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah nikah, duka tambuami khutbah nyandung Tenang, kurang keras gitu. Kemudian karena berkaitan dengan keputusan Presiden kemarin bahwa organisasi itu diperbolehkan untuk mengelola tambang, maka Persis pun akan memberikan respon berdasarkan keputusan Dewan Hizbah. Akan ditimbang manfaat dan madorotnya mengelola tambang bagi jamaah Persis. Kinten-kinten cek Bapak ditampi moal Pak Persis mengelola tambang. Tapi mau diduitin makanya kita. Ditambah lagi materi tentang kaifiyah mengangkat tangan dalam berdoa. Kemudian status kekayaan dari hasil pemberdayaan wakaf. Kemudian hukum membuat film dakwah Islam dan beberapa masalah yang lainnya. Jadi Al-Ustadz kita doakan termasuk para ulama Dewan Hizbah yang jumlahnya itu 27 orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memberikan keputusan ataupun fatwa yang benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhwati iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan saya sebelumnya mengganti Al-Ustadz Kiai Haji Jayanandang membahas tentang perkawinan beda agama atau pernikahan beda agama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkawinan siri atau nikah siri. Kenapa ini penting kita bahas, buat iman dirahmati Allah? Terutama dalam perspektif timbangan Al-Quran dan Sunnah, dan perlu kita ketahui juga bagaimana kedudukan di perundang-undangan negara kita. Karena kemarin yang terakhir kan terjadi di daerah Lumajang, Jawa Timur ya. Ternyata itu sebuah pondok pesantren yang tidak memiliki izin operasional, kemudian mengadakan dan mengelola sebuah pendidikan sanawiyah dan juga mu'alimin, lah katakan SMA. Ada seorang pengurus pesantren yang menikahi santrinya yang masih berusia 16 tahun. Jadi di bawah umur ya. Karena regulasi hukum negara kita dikeluarkan kemarin tahun 2019 yang baru, bahwa minimal usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan berapa tahun Bu? 19 tahun. Sama jadi 19 tahun. Dan pernikahannya itu dilaksanakan secara siri, secara sembunyi-sembunyi. Jadi dirahasiakan, rahasia dari keluarganya, dari walinya, dari kerabatnya, gitu. Yang mengetahui hanya pondok pesantren tersebut saja. Itu bagaimana timbangan hukumnya secara Al-Quran dan Sunnah.
Kira-kira kalau menikahkan seorang anak perempuan pada saat wali nasabiahnya, yaitu ayahnya masih hidup, tidak diberitahu dan diganti dengan wali hakim, wali yang lain, sah tidak bu pernikahannya Bapak? Tidak sah. Karena kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai. Tidak bisa dan tidak sah pernikahan itu ketika tidak ada wali dan 2 saksi. Ini kesepakatan jumhur para ulama menegaskan di antara rukun dan syarat pernikahan, selain calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, adanya wali nikah. Wali nikah yang paling utama itu adalah bergaris dari keturunan ayah dulu sebelum kepada yang lain, dan 2 orang saksi. Kemudian ada ijab qabul. Mahar itu termasuk kepada syarat. Maka dari itu ikhwati iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa nikah siri itu diambil dari 2 kata, nikah dan siri. Dua-duanya ini berasal dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang vocabulary-nya atau kosakatanya itu banyak mengambil dari bahasa Arab. Banyak sekali mengambil dari bahasa Arab. Ya mungkin pengaruh ya dakwah Islam itu sampai kepada bagaimana bahasa kita dikomunikasikan. Nikah secara bahasa al-jam'u, mengumpulkan, atau ad-duhul, memasukkan sesuatu, atau al-waq'i, bersetubuhnya laki-laki dan perempuan. Sedangkan siri diambil dari kata sirun, artinya rahasia. Maka kalau disebut nikah siri artinya pernikahan yang rahasia atau yang dirahasiakan. Nah, pernikahan bentuk seperti ini lawan kata dari nikah jahri. Kalau nikah jahri adalah nikah yang dilaksanakan secara nampak, secara terbuka, diberitahukan kepada halayak ramai. Dan bagaimana pernikahan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW? Adakah pernikahan yang terjadi secara siri? Dari seluruh istri-istri Rasulullah SAW yang dinikahi, adakah satu dari istri Nabi pada saat menikah secara siri? Itu harus kita ketahui, khawatiman rahimakumullah. Dari itu saya mencatat dari beberapa riset saya di beberapa jurnal ilmiah berkaitan dengan nikah siri ini. Yang pertama, ada pernikahan yang dirahasiakan dari wali nikah dan keluarga. Nah, seperti santri yang tadi di Lumajang di Jawa Timur, bapakna teu di bejaan, keluargana teu di bejaan. Budak geus hamil dibawa ke rumah di bejaan ku pasantren. Yen budak teh geus dikawinkeun, bapak lamun gadung urang kali istri di pasantrenkeun, uih tos hamil disebatkeun nikah. Ridho teu Pak? Silakan ridho. Makanya diusut sekarang, diperkarakan. Iya, diperkarakan. Diberikan perlindungan dari, terutama dari Komnas Anak memberikan perlindungan. Saya catat, menurut Ibnu Taimiyah, apabila laki-laki mengawani perempuan dengan cara musyafalah, ini namanya. Syafalah itu tanpa memberitahu kepada wali nasabnya, kepada ayahnya. Yang dimaksud adalah pola nikah secara siri, maka pernikahan itu adalah batil, pernikahannya tidak sah. Ini yang pertama. Jadi dirahasiakan dari ayahnya, dari ibunya, dari keluarganya, dari kerabatnya. Yang kedua, ada pernikahan yang dirahasiakan dari lingkungan masyarakat atau tetangganya. Menjadi pertarusan, Bu, kunaon sih susulumputannya? Nah, bet kunaon disumputkeun? Berarti ada sesuatu yang tidak boleh kapanggih oleh orang lain kan? Gitunya. Iya. Kalau dalam hal ini, Bu, prakteknya ada 2. Yang dirahasiakan dari lingkungan masyarakat ataupun tetangga. Yang pertama, pernikahannya secara agama saja. Secara agama saja pernikahannya. Rukun dan syaratnya terpenuhi, berarti sah. Tapi tidak diberitahukan kepada masyarakat. Yang kedua, pernikahannya secara agama juga secara negara. Jadi diantarkan oleh keluarga pria, keluarga wanita datang ke KUA, nikahnya di KUA, pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa, padahal sudah ada peristiwa pernikahan. Tetangganya keterangan. Tidak ada yang diberitahu satupun. Itu pun pernikahan yang dinilai sebagai pernikahan siri. Artinya dirahasiakan dari lingkungan terdekat.
Dan yang ketiga, ada pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan dan pengawasan negara. Artinya pernikahan ini sah secara agama, tapi tidak dilakukan pencatatan di kantor urusan agama. Nah, yang banyak itu di nomor 3. Jadi sah secara agama, tapi tidak didaftarkan ke negara. Banyak. Terutama praktek nikah seperti ini adalah praktek nikah yang berkaitan dengan poligini. Kadanya Bu nyebat nate upami pamegat istrina langkung ti hiji poligini eta teh. Upami istri carogena langkung ti hiji berarti poliandri. Poligini dan poliandri itu termasuk kategori poligami. Upami gering naon namanya? Poliklinik, upami gering. Upami tidak ramah mah gitu. Poliklinik eta mah. Yang keempat, ada pernikahan yang dirahasiakan dari istri yang pertama. Nah, Pak, kira-kira dibahas nomor sabar ya, Pak. Yang keempat, pernikahan yang dirahasiakan secara siri dari istri yang pertama. Rasulullah SAW bertandudkan istrinya lebih dari satu. Pertanyaannya, satu istri dengan yang lainnya saling mengetahui atau tidak, Pak? Saling mengetahui. Maka kalau peristiwa pernikahan satu istri yang pertama dengan istri yang kedua itu tidak saling mengetahui, maka ini bertabrakan dengan cara praktek pernikahan poligaminya Rasulullah SAW. Itu termasuk kepada nikah siri. Jadi dipastikan kalau istri yang pertama ini tidak mengetahui, itu sebabnya yang pertama. Bisa jadi karena istri yang pertama tidak memberikan izin suaminya menikah lagi. Dia bisa memberikan izin, tidak mau. Karena kalau keluar akta nikah, Bu, akta nikah istri yang kedua, harus ada penandatanganan tertulis dari istri yang pertama berupa izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Tangke ibu sareng bapak dicanda ke pengadilan. Kemudian diisbat, ditetapkan, ditanya oleh pengadilan. Bu Haji, laras Pak Haji teh bade diizinan nikah deui, cek ibu teh. Mohon alhamdulillah, insya Allah, karena Allah. Waduh, semangat kieu Ustaz. Diantar ke ibu ditaruh di situ, Bu. Iya. Saya sekarang belajar di hukum keluarga. Ya, di kelas itu ada panitera, ada hakim pendamping, ada hakim nyepeng palu, aya nu kerja di KUA. Ayeuna masa tetiasa upami nikah izin dari istri itu hanya dalam bentuk tanda tangan tetiasa, ayeuna mah ku KUA mau diladangan. Nah, kunaon gitu? Harus ada bukti foto. Kalau ibu yang menandatangani, kalau bisa ada bukti video. Soalnya seueur caroge anu ngede tanda tangan istrina gitu. Padahal istrina teu ngijinan, dikede ku carogena. Tah nu leuwih hebat mah kan tetiasa ngede tanda tangan istrina di kumaha cap tilu jari. Nah, nuju kumaha? Nuju ibu keur pulang. Canda pandangan teh. Tempelkeun kana surat pernyataan, canda we ka KUA. Uga bobo teh ibu bade gegero. Nah, leungeun urang biru itu kunaon? Lamun biru berarti si bapak nikah deui eta. Itu tidak bisa sekarang. Harus ada bukti otentik. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Artinya seluruh daripada 4 praktek pernikahan secara siri ini kita timbang secara Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana. Pernahkah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Berdasarkan catatan yang saya baca di dalam beberapa kitab nikah, tidak pernah terjadi pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan seluruh pernikahan Rasulullah SAW itu secara jahri, artinya nampak dan terbuka. Karena ini urusan ibadah, maka harus ada nilai syiarnya, pemberitahuan. Yang pertama, alasannya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengumumkan pernikahan. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Zubair. Kata Rasulullah SAW, "A'linun nikah," umumkanlah pernikahan. A'linun ini diambil dari kalimat fi'lun amri. Artinya bermakna perintah yang kalau ternyata tidak ada hadis yang meringankan perintah ini, maka hukumnya menjadi wajib.
memberitahu kepada orang lain bahwa ada peristiwa pernikahan. Jadi bahasa Indonesia tina iklan jadi iklan, kudu nama nganggo ain eta teh. Siga nikmat jadi nikmat gitu kan. Jadi ain teh berubah menjadi huruf ka. Itu saduran juga dari bahasa Indonesia. Maka ikhwati iman rahimakumullah, berdasarkan hadis ini hujah yang pertama bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pernikahan itu untuk diiklankan, diberitahukan, pami bahasa budak ayeuna mah di broadcasting, gitu, dipiralkeun, diberitahu kepada orang lain. Tidak boleh. Ustaz, kumaha upami janda sareng duda? Sami janda jeung duda tong era-era bejakeun hayang kawin deui mah kana naon. Wawarkan saja beritahu kepada orang lain. Harus bangga kita melakukan ibadah, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Duduh batur mah bobogohan can halal ge. Pacekol-cekol, patangkep-tangkep, pageye-geye, bangga tuh. Diberitahukan kepada orang lain kemaksiatannya. Kenapa kita malu melakukan sebuah ketaatan? Kecuali ada masalah tertentu yang harus ditutupi. Maka dia pasti mengambil jalur pernikahan secara siri. Siga cendol di kalapaannya, Bu. Terang Bu cendol di kalapaan? Hanya menyendol, can aya bapaan, gitu kan. Menyendol di heula kumaha bisi lahir status budak teu jelas, ayeuna indungna ge teu jelas. Me boga status randang urang kawinkeun heula we. Itu kan secara siri heula dinikahkeunana. Tuh. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan agar mengadakan walimah. Jadi dari seluruh peristiwa pernikahan Rasulullah SAW itu tidak pernah ada satupun pernikahan yang secara siri yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada saat menikahnya Rasulullah SAW dengan Sophia binti Huyainah, Sophia ini seorang perempuan yang dulu beragama Yahudi. Nanti ada juga Maria Kiptia beragama Nasrani. Itu menikahnya pada waktu safar di perjalanan. Pada waktu safar. Dari mana Sophia ini? Sophia itu dulu sebagai budak rampasan perang. Setelah peristiwa perang Khaibar, perang kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Pamiti Madinah maka luhur sakedik, komplek orang-orang Yahudi didinya. Diperangi oleh Rasulullah. Tapi bukan menyerang, membela kehormatan seorang perempuan yang memakai jilbab dilecehkan oleh laki-laki Yahudi, melanggar perjanjian Madinah pada saat itu. Perjanjian hidup damai, ya atas Nabi diperangan. Ambil harta kekayaannya, termasuk perempuannya pun menjadi ghanimah. Di antara mereka ada yang dilepaskan mengucapkan kalimat syahadat, ada juga yang menerima pernikahan dengan para sahabat. Termasuk Sophia itu maharnya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dia berupa pemerdekaan. Udah masuk Islam lebih dulu. Menikahnya pada saat safar, karena kata Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sophiyata bisaukin wa tamrin. Pada saat pernikahannya di safar, Rasulullah SAW mengadakan walimah pernikahan dengan Sophia berupa membagikan sekeranjang kurma. Walimah nabu, sarinjing korma, cobi urang ayeuna cobaan, undang tetangga. Ye, abi nikahkeun urang kali, korma we unggul dinya. Hiji ewang dibagikeun. Berani tidak, Bu? Ya harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Upami nikahna keur di safar tidak memungkinkan, baru pernikahan secara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan. Tapi lihat Nabi SAW, inti daripada peristiwa ini mengadakan walimah adalah esensinya memberitahu bahwa Rasulullah SAW telah menikah dengan Sophia. Diundang, hidangannya hanya bisaukin wa tamrin, sekeranjang kurma saja, dibagikan kepada orang-orang yang datang yang mendapatkan informasi bahwa Rasulullah SAW sudah menikah dengan Sophia. Nah, mantap. Pernikahan itu sebenarnya ibadah itu mudah. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Anu hese dina pernikahan dina perkawinan naon? Adat jeung pangadatan. Jeung gengsi kan? Ya, kudu di gedung wae nyewana 100 juta. Cateringna kudu Destiny wae kan sama mahal eta mah. Jeung enak ego eta mah Destiny mah gitu kan. Dekorasinanya harus gedung yang mewah, harus dekorasi yang wah, harus gaun yang indah. Tidak harus seperti itu ikhwati.
Rasulullah SAW melaksanakan walimah dengan sangat sederhana. Upami ku abdi di pasian perhitung-hitungan ayeuna. Bapak ibu gaduh murang kali. Pas bade nikahkeun kedah CF 500 juta. Kedah CF 500 juta berarti setengah miliarnya. Geus papatungan jeung besan 250 ewan. Jeung calon besan 250 ewan. Cek budak teh kieu, "Mah, Bapak atos we nikah sederhana teu sawios 50 juta ge." Ibu bade moal nuturkeun ka hoyong budak. Budak ayeuna mah horoyong sederhana. Ibu bapana nu arembungeun. Atuh bapak teh cenah boga babaturan teh kantor teh pejabat hungkul. Atuh kawin di imah masang balandongan mah. Moal bisa. Cek mamana ge, punten mama ge. Atuh asa akhirna indung jeung bapana hubungeunna teh. Nu desa ibu dan bapaknya tidak mau barudak mah tinggal sederhana teu sawios mah. Tanu 500 juta, abi kanggo nikah abi 50, sesana 450 juta dipeserkeun bumi jeung mobil. Nah, mending kitu nya. Mending kitu, ayeuna mah mending kitu ku pertimbanganana dina pernikahan teh. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu, kemudian tidak ada niat yang lurus lillahi ta'ala hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Satu hari ibu tidak diingat. Pas dugi ka ditu ibu jantan posisi di pelaminan kan jadi raja satu hari, jamaah nu sarumping teh nu diundang teh teu emut kana nanti ka ibu mah teu emutna kana naon? Kana jupa-jupa emut gitu kan. Kana jupa-jupa emut teh kana ieu sate kan, kana bakso Malang. Anu hajat mah tara inget. Malah saking ku tara ingetna pas rek datang antri pinu langsung ditoel ku indungna teh, "Pak, tuang heula salam heula." Tuang heula we. Berarti teu inget kana hajat eta mah. Kudu nama minta izin heula ka ditu. Ieu mah usah tuang heula, ke geus wareg urang ngantri da sok kosong geus wareg. Mending tuang heula, tasana sok tuang heula. Berarti teu inget kana hajat eta mah. Bisa cenah mending tuang heula, mending merik jupah-jupah heula gitu kan. Ya, itu tidak diingat. Jadi orang itu tadi yang dihormat yang begitu datang ke itu menges pokok ke orang teh. Ya, mending ambil cara-cara yang sederhana. Yang penting mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak memberatkan. Nya kajabi upami bapak ibu memang luju seur artos mute sawios janten sedekah. Yang kedua, pada riwayat yang lain ini diriwayatkan oleh Sofiyah sendiri. Selain daripada 2 rijing kurma, kata Sofiyah radhiyallahu anha, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi. Kata Sofiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah pada pernikahan istri-istrinya, sebagian istri-istrinya bimuddaini min sa'irin, dengan hanya menyediakan 2 mud gandum. Pami bahasa abdi mah ngaliwat hungkul. Karena 2 mud itu kata Wahbah Zuhairi di dalam fikihnya Al-Fiqhul Adilatul Islam, 1 mud itu 1 cidukan tangan orang dewasa. Berarti lamun 2 mud 2 cidukan kan ya? Atau sakastrolon itu mah. Mengadakan walimah. Siapa yang diundangnya? Ya tentu tetangga yang terdekat, saudara kerabat-kerabat yang terdekat diberitahu bahwa terjadi pernikahan. Cobi Rasulullah SAW menikah hanya dengan 2 mud gandum, hanya dengan sekeranjang kurma, mengurangi keberkahan pernikahannya tidak Bapak Ibu? Tidak mengurangi. Ieu teh kedah Nabi urang mah kedah siga kieu. Upami teu kieu ayeuna ke pernikahannya secara royal, secara mewah, itu akan menjadi pertimbangan hukum yang berat untuk umatnya. Di pasihan contoh nu sederhana wae, umatnya melebihi bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kan. Gitu. Tak upami dugikeun ka tumbat tamut mah mending entong jadi mah. Geus bere hajat teh loba hutang, eta mah jauh tina sunnah. Kuduna geus bere hajat teh menang bati gede. Ieu mah kalaka kumaha? Kalaka bangkrut. Hutang di ditu di dieu kan ya. Duda kapaksa teh nutur gengsi karunya bu eta kanggo ibu sadaya ge. Kadang itu ikhwal iman, ini salah di antara alasan yang kedua. Bahwa tidak ada pernikahan yang terjadi secara siri zaman Nabi dengan adanya peristiwa walimah. Kemudian pada riwayat yang lain masih dalam peristiwa walimah,
Rasulullah SAW pernah memberi perintah kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau ini saudagar kaya. Pada saat itu setelah selesai melaksanakan pernikahan, di tangannya itu ada bekas perhiasan. Kata Nabi, mahadihi. Eta naon cenah? Dicacana itu. Faqala, maka Abdurrahman menjawab, inni tawajjadtu. Inni tazawwajtu. Ya Rasul, abdi teh parantos nikah imra'atan sareng hiji istri. Ala wajnin nawatin min dahabin. Maharna teh nganggo satu biji emas seberat biji kurma. Berarti sabaraha gramnya haritanya Abdurrahman bin Auf. Faqala, maka Nabi berkata, barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu, aulim walau bisyatin. Kamu harus laksanakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Tadi Abdurrahman bin Auf, sahabat yang status kekayaannya itu paling banyak pada saat itu. Tapi Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin. Silahkan hidangkan sebagai tanda kamu sudah menikah dan undang orang-orang terdekat dengan hanya menyembelih satu ekor kambing. Mantap, sok aya geningannya ibu-ibu nutos terang, pami walimah teh kudu aya susuguhan tina domba. Jadi aya sate domba gitu kan, aya kambing guling gitu kan. Puntennya upami pernikahan orang Arab selalu ada disediakan karena mereka memahami dalil ini secara letterlock, secara zohir dalil. Oh berarti kalau begitu walimah harus menyediakan kambing, padahal mereka kontak gitu nanaon gitu kan. Badai sapi oge tidak apa-apa, silahkan, yang penting dihidangkan. Jadi tidak ada ukuran yang saklek, harus nilainya berapa, kemudian makannya dengan seperti apa, karena Nabi pun pernah menghidangkan gandum, pernah menghidangkan kurma. Tapi untuk Abdurrahman bin Auf levelnya menaik sedikit, menghidangkan berupa seekor kambing. Lebih dari itu pun silakan, sesuai dengan kemampuan. Nah ini saya curhat sedikit ya. Saya kan mengajar di Yayasan Al-Aitam di Ciganitri. Itu pemiliknya Haji Salih Iskandar namanya. Punya anak rata-rata pada saat menikah sederhana. Tapi tos beres nikah teh ku bapana langsung dipasihan seorang bumi, seorang mobil. Tapi nikahnya teh sederhana. Bahkan pada saat pernikahan tidak pakai gaun pengantin. Istilahna nganggo mukena, pamegetna nganggo koko sarang sarung. Sumping kadinya ayeuna dipasihan we nasibok. Tapi pas beres nikah murang kali tos gaduh bumi nyalira, tos gaduh kendaraan nyalira. Mun tadi tina 500 juta mah ngan 50 juta berarti sesana sabaraha? 450 kan ya? Sesana pasirkeun bumi sareng mobil kan. Tah mending kitu ayeuna mah polana, Bu. Tapi hararese eta teh di urang mau kitu teh. Gitu. Eta nu ngaguguk ibu jeung bapana gitu kan. Yang ketiga, ada anjuran pernikahan secara jahari dengan riwayat berupa tandanya pernikahan itu, kata Rasulullah SAW, faslu ma bainal halali wal haram. Perbedaan antara halal dan haramnya farji di antara kalian, maksudnya adanya sebuah pernikahan. As-sautu wa darbul dufi. Hendaklah kalian suarakan nyanyian dan tabuhan rebana. Nyanyian dan tabuhan rebana untuk menghangatkan suasana. Makanya mohon maaf, di Persis itu kan musik tidak diharamkan. Tergantung bentuk musiknya seperti apa. Bahkan riwayat ini, mohon maaf, ini dicantumkan di website orang-orang di Salafi yang mereka mengharamkan musik. Tapi pada saat pernikahan, saking pentingnya iklan pernikahan, pemberitahuan mereka membolehkan adanya tabuhan rebana dan nyanyian-nyanyian asal disampaikan oleh anak-anak. Itu upami teu kumurang kali ge nyanyina entong artis dangdut. Nasid atau ku bapak-bapak nanyina kan di dieu ge seueur bapak-bapak tiasa nyanyi ame nu hajat teh tereh beres dan sumping teh yang buru-buru balik teu ngeunaheun cenah nyanyina teu ngeunaheun nyanyina gitu kan ya. Tabuhan rebana ya kita
Kalau tinjau secara budaya, dulu apa alat-alat musik yang berkembang sebagai hiburan budaya pada saat zaman Nabi, yaitu wadorobul dufi. Dufi itu ya rebana. Upami di urang non. Tina rebana teh kan rada ngapanjangan urang mah jadi naon? Jadi kendang di urang mah. Jadi aya goong, jadi aya kenong gitu tah. Kacapi Sunda lah gitu tah. Bukan berarti ini menjadi dalil bolehnya mengadakan musik dangdut, kudu bahaya eta mah. Jadi haram dan tidaknya di situ ada kegiatan maksiat atau tidak ada, Bu? Itu kan ya. Hati-hati khawati iman rahimakumullah. Imam abi mengemutan nya sebarang kali abi ngisi khutbah nikah. Jadi menjelang pada saat pernikahan, yang pertama pada saat mapag pengantin, ada acara mapag pengantin kan. Nu jogetna teh istri teh tinggal boleh hek dadana teh geuningan. Oh berarti Ustaz apa? Pas tinggal langsung malik adi mah. Nyempod we iraha ya beresna gitu kan. Pirahu Ustaz dun miluan di dinya kayak ketemu ku batur dipotong tuh meunang geuning cek Ustaz ge mapag panganten. Asa kieu geuningan dadana kataringan gitu. Wah tinggal rigor. Kan bapak-bapak teh hayang pangharepna we lamun sebagian mapag panganten teh. Nu kadua Bu, kade upami aya musik, pilih lagu-lagu yang islami. Kemudian penyanyinya jangan seorang perempuan. Seperempuan tengah nggo jilbab, nggak boleh hek di auratnya, tidak boleh mencampur adukan antara adanya ketaatan di sana berupa pernikahan dicampur adukan dengan kemaksiatan. Saya kumaha eta? Karena kita tadi akad nikah itu bagian daripada ibadah. Sebentar setelah itu kemudian ada maksiat, kan ini berat pertanggungjawabannya. Jadi boleh silakan, tapi nyanyian-nyanyian yang tidak ada kemaksiatan di situ. Bahkan ini dijelaskan yang pertama. Ini di kitabun nikah ya. Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, itu kitab yang dipelajari oleh Santi Persis di Sanawiyah, menjelaskan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan kebolehannya mengadakan hiburan pada saat pernikahan, tapi tidak ada kemaksiatan. Kata Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Yang kedua, di dalam kitab Nilul Autor, Imam Asy-Syaukani, terang Bu, Pak Syaukani? Mertua abi eta mah. Itu kan. Eta mertua abi Pak Syaukani. Oh, berarti mitoha itu kang ngaos kitab. Pak, nami Bapak terang teh dina kitab naon? Kitab naon jeung teu hafal Bapak ge. Abi juga teh Bapak teh hafal ngan minjem ngaranna unggul, tapi sapuhna berarti kapupu terang Bapana ge teh hafal. Tah, Bapak teh pengarang kitab Nilul Autor. Itu juga pendapat dari Imam As-Syaukani, termasuk dari Syekh Albani. Ya, ini syekhnya dari saudara kita dari Salafiyah. Mereka membolehkan, padahal prinsip Albani kan hukum musik itu haram. Tapi pada saat pernikahan boleh diadakan rebana sebagai tanda iklan, gitu kan. Sebagai pernikahan itu bagian daripada sesuatu yang harus dijaharkan. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat, perintah menikah secara jahri, adanya kewajiban menghadiri walimah. Dengan hadirnya kita menjadi tahu di situ ada pernikahan. Kata Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri sebuah walimah, maka hadirilah. Di kitab Bulughul Maram ada lagi ya, apabila ada yang mengundangmu falyujibhu, maka wajib engkau menghadirinya. Tangke kadebu kumargi hukumna wajib. Perhatikan siapa yang pertama kali mengundang. Bukan undangan yang paling dekat, tapi sanu pangheulana. Aya teh nu pangheulana di Cimahi. Nu kadua di GBA, ka mana heula? Nu Cimahi heula ka ditu, nu pangheulana ka ditu. Baru nanti yang kedua ngurut we gitu, nu kumaha ngundang. Tapi upami pertimbangan ibu bapak ayeuna, oh tiasa kalau caket ka dieu heula ka ditu ge ka udag, berarti dua-duanya silahkan boleh itu mempertimbangkan. Tapi ada skala prioritas siapa yang pertama kali mengundang. Dan yang kelima, adanya perintah untuk mendoakan kedua pengantin. Nah, doa ini perhatikan pada saat pelaksanaannya itu bagaimana. Harus dibacakan di depan kedua pengantin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin.
Tidak perlu diganti barakallahu lakuma, tidak boleh. Karena ahli bahasa mengatakan, kan yang menikahnya 2 orang. Dia tidak mengetahui. Ini kalimat doa yang diajarkan dari Nabi yang maknanya itu sangat dalam. Karena laka di sini bukan kepada pengantin laki-laki atau laki harus kepada pengantin perempuan. Lakuma kepada laki-laki dan perempuan. Laka ini maksudnya adalah kepada seorang imam, kepada seorang pemimpin. Upami imam didoakan, makmum kacandak, Bu. Kalau suaminya didoakan, istrinya terbawa. Jadi doa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di mana? Karena kalimatnya bermakna mukhatab di hadapan, maka pada saat bertemu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Di sini ada 2 yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, keberkahan itu pada kalimat laka, dan yang kedua, keberkahan itu pada kalimat alaika. Kenapa ada laka dan alaika? Saya masih ingat yang dijelaskan oleh Kiai Haji Ikin Sodikin Allah yarham. Laka itu maknanya adalah kebaikan. Jadi berbagai macam nikmat Allah yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga kita, semoga menjadi keberkahan. Tapi ingat nanti, wa barakallahu alaika. Ada satu musibah yang Allah akan timpakan kepada diri kita. Ya mudah-mudahan dalam keadaan mendapatkan musibah, tetap itu menjadi keberkahan juga. Kan di rumah tangga kan gitunya, Bu. Fluktuatif. Tidak setiap hari ibu bapak mendapatkan kebahagiaan. Tidak setiap hari mendapatkan kenikmatan. Ada satu waktu diuji dengan berbagai macam masalah. Itu kehidupan rumah tangga, nikmati saja. Tebogo unggal poe kasar kete aya jengkel nanya, Bu. Nah, gitu kan leres teh, Pak. Bapak cinta tiap hari tidak kepada istri. Lolobana mah henteu lah begitu. Pokok unggal poe henteu. Ada, Bu, rumus psikologi yang mengatakan laki-laki itu mencintai perempuan dari 100 ke 0. Jadi pas mimiti mah saking kubogohna, wah bebeakan, beak duit, beak tenaga, beak waktu. Kayak geus meunang mah hare-hare oneh nama. Tah eta pamegat eta geus meunang geus nikah mah hare-hare we. Karena cintanya dari 100 ke 0. Tapi benten upami istri mah dibalik, cintanya dari 0 ke 100. Pas nikah teh mimiti dilamar ge ceurik we embung, dikawinkeun ceurik embung, pas boga budak, rumah tangga, salakina giat digawe, kacukupan pangabutuhna, janten barokah rezekina, ditadina 0, 10, 20, nepikeun ka pol 100 nik cinta kacarogena teh. Itu 0 heula upami istrina. Hararese bogohna teh kitu, tapi lamun geus bogoh pisan. Pami istri mah gitu. Pertama rumus psikologis. Henteu dina Islam mah insyaallah-nya saur barusti manon teh endah kakolotnakeun. Semakin tua itu semakin saling mencintai. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu secara pertimbangan beberapa dalil tentang larangan menikah secara siri. Karena pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan secara jahar atau secara jahri. Nah, sedangkan kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan menurut hukum positif perundang-undangan negara kita. Jadi pernikahan siri ini dianggap sebagai pernikahan liar dan ilegal, Bapak Ibu. Karena menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu pernikahan itu mendapatkan legalitas dari negara apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, memenuhi ketentuan hukum materi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan itu sah menurut agama yang dianutnya, artinya menurut Islam. Pernikahannya dilaksanakan harus secara Islami kalau seorang muslim. Yang kedua, harus memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu berupa pencatatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau petugas KUA. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka itu pernikahan yang legal. Tapi kalau di luar daripada itu, maka termasuk pernikahan ilegal, pernikahan yang liar. Dan ini memiliki dampak yang buruk. Terutama dampak tersebut terjadi kebanyakan bukan pada seorang laki-laki, bukan pada suami, tapi terjadi pada seorang istri. Yang pertama saya catat, istri siri tidak dianggap sebagai istri yang sah secara negara, tidak punya payung hukum, tidak punya perlindungan hukum. Yang kedua, istri siri tidak berhak atas nafkah warisan dari suaminya jika ia meninggal dunia.
Maksudnya begini, ibu nikah secara siri memang sah secara agama. Tapi pada saat suami meninggal dunia, harta kekayaannya itu dikuasai oleh keluarganya. Pada saat ibu menuntut bagian dan meminta bantuan ke pengadilan bahwa saya istrinya mendapatkan bagian dari harta suami saya, ibu ditanya, mana bukti pernikahannya mana? Tidak ada. Mentah di pengadilan tidak ada payung hukum. Yang ketiga, istri siri tidak berhak atas harta bersama. Ini harta yang dihasilkan selama pernikahan. Istri siri tidak memperoleh pelindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Pami kenging KDRT, terus ngalaporkan ke Pak RT, ke Pak RW. Ya Pak RT, abi disiksa ku salaki abi. Geuning geus kawin di dinya teh. Gitu kan. Pak RT, nah urang teh dibejaan. Itu teh sebenarnya salaki abi. Ari sugan teh bobogohan kene. Itu cici Pak RT teh. Bongan nguruskeun Pak RT lagi. Ah teu apalah teh udah teh dibejaan dengan ujug-ujug geus garlut kakarap bebejain. Pengadilan juga tidak akan dibela. Semua dampak hukum yang menjadi beban istri di atas juga berlaku kepada anak yang dilahirkan. Ada juga masalah nanti pada saat pembuatan akta lahir anak. Pada saat anak itu lahir kemudian hanya diambil dari garis keturunan ibunya saja. Walaupun ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ya. Gugatan itu dari seorang perempuan yang nikah secara siri supaya anaknya mendapatkan warisan, mendapatkan nafkah, gugat ke pengadilan. Asal bisa dibuktikan dengan ilmiah, dengan tes DNA bahwa itu jelas anaknya, anak itu bisa mendapatkan warisan dan anak itu bisa mendapatkan nafkah. Tapi istrinya tetap tidak bisa dapat secara hukum negaranya. Tapi di Islam tetap harus mendapatkan dia. Dia mesti diberenya salakinan durhaka. Cuman ibu tidak punya pelindungan secara hukum. Kemudian ada dampak secara sosial. Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Itu di bejaan mah batur. Hayu we ka imah lalaki teh saha gitu kan. Kayak bisa dianggapna kumpulan munding atau sapi. Kebo. Yang kedua, istri yang harusnya dilindungi justru dirugikan dari berbagai aspek. Dan yang ketiga, ada beban sosial, ya, terutama berpengaruh kepada kejiwaan anak. Biasanya ikhwati iman rahimakumullah, kebanyakan praktek pernikahan siri di negara kita itu pada praktek pernikahan poligami. Jadi suami mau menambah istri ya karena persyaratannya itu sulit untuk ditempuh, akhirnya mengambil pernikahan secara siri. Maka istri yang pertama yang sah memiliki perlindungan hukum, istri yang kedua yang tidak sah tidak memiliki perlindungan hukum. Ya pada saat terjadi kematian seperti itu, yang menguasai harta sepenuhnya yang memiliki akta pernikahan istri yang pertama. Istri yang kedua tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak ada bukti. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka dari itu ini penting kita pelajari dan kita kaji berkaitan dengan dunia pernikahan yang di sidang Dewan Hizbah pun tahun ini ya, dari hari kemarin sampai dengan hari ini salah satu fokus pembahasannya itu berkaitan dengan fikih munakahat. Ini berkaitan dengan masalah pernikahan. Baik ikhwati iman, demikianlah disampaikan. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, harus gitu harus gitu. Tadi kan laka itu kepada pemimpin, kepada imam keluarga, jadi kepada suaminya yang nanti istrinya sebagai makmum pun ikut mendapatkan bagian daripada doa tersebut. Ini lapatnya itu tidak perlu dirubah, karena ada beberapa lapat doa yang termasuk kepada lapat qat'i. Jadi lapat yang tidak bisa dirubah seperti di bacaan sholat. Pada saat Nabi SAW mengucapkan kalimat sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, tidak mengubahnya menjadi Allahumma sholli alayya kan. Semoga Allah memberikan sholawat kepada diriku, tetap saja Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah itu termasuk kepada ta'abudi. Dan betul doanya disampaikan kepada laki-laki di hadapan laki-laki. Demikianlah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.